إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام وأتمان أكملان على سيد المرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين وأصحابه والميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jemaah yang Allah muliakan, kita buka halaman 113. Halaman 113 di poin yang ke-13. Di sini penulis masih membawakan tentang poin-poin singkat dari pendidikan terhadap anak. Beliau sebutkan di sini di poin ke-13, ajari anak untuk meminta izin terlebih dahulu jika hendak masuk. Nah, poin meminta izin ini mengandung beberapa hal. Pertama, di antara manfaatnya adalah mengajarkan kepada anak bahwa segala sesuatu ada ketentuan dan aturan. Segala sesuatu ada ketentuan dan aturan. Kemudian dari permohonan izin juga mengajarkan kepada anak bahwa tidak semua hal itu pantas dilihat. Tidak semua hal itu pantas dilihat. Kemudian di antara manfaatnya adalah juga mengajarkan kepada anak bahwasanya ada sikap yang harus dilakukan kepada orang lain, termasuk kepada orang yang lebih tua daripada mereka. Poin untuk minta izin ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur pada ayat ke-58. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulma minkum thalatha marrat. Hendaknya budak-budak lelaki dan wanita yang kalian miliki dan orang-orang yang belum sampai usia balik di antara kalian meminta izin ketika hendak masuk salah marrat pada 3 keadaan. 3 keadaan ini menurut jumhur ulama, minta izin di 3 keadaan ini wajib menurut jumhur ulama. Menurut sebagian ulama sunnah, tapi menurut mayoritas ulama wajib. Apa saja itu? Pertama adalah min qabli salatil fajr, yaitu sebelum salat subuh. Dan ini tentunya berkaitan dengan tidur di malam hari. Nah, waktu yang pertama yang perlu diminta izin untuk masuk adalah min qabli salatil fajr, yaitu sebelum seorang salat subuh. Dan tentunya seorang ketika dia istirahat malam hari, pakaian yang digunakan tidak seperti ketika dia berada di siang hari. Dan berbeda juga pakaian istirahat siang dengan pakaian istirahat malam hari. Jadi ini maklum di tengah-tengah kaum muslimin di masa dahulu yang mereka belum terlalu mengenal banyak pakaian, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah ajarkan adabnya. Kemudian waktu yang kedua adalah wahina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, ketika kalian menanggalkan pakaian kalian di siang hari. Jadi di siang hari ini kita sebutkan kebiasaan para orang dahulu di siang hari mereka istirahat. Mereka bekerja di pagi hari sampai menjelang zuhur atau beberapa saat sebelum zuhur, kemudian mereka sholat, kemudian mereka istirahat. Dan biasanya pakaian yang dipakai bukan seperti pakaian yang ketika mereka berada di luar. Makanya ketika ingin masuk ditekankan untuk minta izin. Yang ketiga adalah mim ba'di salatil isya, setelah salat isya. Setelah salat isya di sini adalah berkaitan dengan kebiasaan Nabi SAW dan kaum muslimin di zaman dulu. Kaum muslimin zaman dahulu, kebiasaan mereka adalah
ketika tidak ada keperluan, mereka langsung tidur setelah salat Isya. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya bahwa Nabi SAW itu longgar atau apa? Yang disebutkan bahwa Nabi SAW beliau itu membenci tidur setelah maghrib dan membenci melakukan sesuatu yang tidak perlu ketika setelah sholat Isya. Jadi kesimpulannya adalah setelah sholat Isya mereka biasanya menggantikan pakaian dengan pakaian istirahat. Maka 3 waktu ini ditekankan, bahkan sebagian ulama, mayoritas ulama mengatakan wajib bagi para budak hamba sahaya dan juga anak-anak yang belum balik, hendaknya mereka meminta izin. Bagaimana dengan anak-anak yang sudah balik? Anak-anak yang sudah balik sama, mereka tetap meminta izin. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain adalah bahwasanya tidak semua keadaan orang tuamu rela engkau menemuinya dalam kondisi seperti itu. Maksudnya gini, tidak semua waktu orang tua itu suka anaknya itu masuk dalam kamarnya. Karena di sini ada ajaran yang berkaitan dengan pandangan, ada ajaran yang berkaitan dengan adab. Semuanya dicantumkan di dalam agama kita yang sempurna. Kemudian kata Allah, laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahun. Di luar 3 waktu ini tidak masalah kalau masuk tanpa izin. Tetapi ayat ini bukan membataskan pada 3 waktu. Artinya kalau pemilik rumah mengatakan atau orang tua mengatakan kepada anaknya, di waktu ini ada 5 waktu kita buat, abang atau kakak atau adik izin dulu sebelum masuk ke kamar ayah atau kamar ibu. Itu tidak masalah dia buat. Tapi 3 waktu ini biasanya adalah waktu istirahat. Maksudnya begitu, sehingga diamarankan atau diperintahkan untuk meminta izin. Itu poin yang ke-13. Poin yang ke-14 kata beliau, ajari anak-anak tentang perkara yang dilarang agar dia menjauhinya. Jadi yang kemarin kita sebutkan di awal, bahwasanya di antara hal yang perlu diajarkan kepada anak kaum muslimin adalah bahwasanya agama Islam mengandung perintah. Makanya di poin ke-14 beliau memerintahkan orang tua untuk mengatakan kepada anak-anak, mengajarkan kepada anak-anak bahwasanya selain ada perintah, ada larangan. Ada larangan. Karena perintah, konsep kestabilan itu berpasangan. Kalau hanya ada perintah tanpa ada larangan, maka tidak seimbang. Maka ajarkan kepada anak-anak, nah kemarin Allah suruh ini, Allah memerintahkan ini dan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang sebagai bentuk sempurnanya perintah tersebut. Nah, di antaranya adalah yang menunjukkan bahwa anak kecil dari usia dini itu udah harus mengenal larangan. Dalam artian adalah diajarkan dengan cara terbaik, nanti kita akan jelaskan insyaallah. Dalil di antara anak kecil itu sejak usia dini harus diajarkan tentang adanya larangan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Hasan bin Ali khalifah yang kelima, yang salah satu dari pemimpin yang pemuda penduduk surga, itu Hasan dan Husain, tapi di sini disebutkan Hasan bin Ali, mengambil sebutir kurma dari sedekah atau dari zakat. Yang mana kita ketahui Nabi dan keluarganya Ahlul Bait itu haram makan sedekah dan zakat, haram. Sebagian para ulama sepakat bahwasanya zakat yang wajib Ahlul Bait gak boleh makan. Tapi mereka berselisih bagaimana dengan sedekah yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat adalah sedekah yang sunnah pun Nabi dan keluarganya tidak makan. Makanya Nabi hanya mengambil hadiah, tidak mengambil sedekah. Maka suatu hari Hasan bin Ali
karena saat itu terkumpulnya kurma zakat di dekat rumah Nabi SAW. Hasan bin Ali mengambil sebutir kurma dari kurma sedekah dan kurma zakat, kemudian dimasukkannya ke dalam mulutnya. Anak kecil ini, anak kecil. Saat itu Hasan masih kecil. Kemudian apa kata Nabi SAW? Kih, kih. Ini terjemahannya apa di situ? Jangan. Itu terjemahan yang kurang pas. Jadi kih itu adalah bahasa yang digunakan untuk memahami anak-anak. Saya kira orang tua ngerti lah ya. Biasanya kalau anak-anak makan sesuatu yang jorok, misalnya disuruh kayak untuk mengeluarkan kan, bahasanya ada bahasa khusus. Nah ini sama kih. Kata Nabi SAW, irmi biha. Lemparkan kurma itu, buang kurma itu. Ama alimta anna la nakul as-sadaqah. Tidakkah engkau mengerti wahai Hasan bahwa kita tidak makan sedekah? Nah, perhatikan dalam hadis ini pertama, ia sesuai dengan poin 14 bahwasanya Nabi mengajarkan kepada Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ada hal terlarang yang tidak boleh dilakukan. Mungkin itu hanya sebutir kurma yang ringan dan dia cuma makanan yang perlu untuk dimakan, tetapi selama itu tidak boleh, tetap tidak boleh. Selama tidak darurat. Ini diajarkan oleh Nabi SAW, mengajarkan bahwasanya di sana ada larangan. Tetapi larangan ini dalam hadis ini disusun oleh Nabi SAW dengan dua bingkai. Bingkai pertama, larangan ini diarahkan kepada Hasan bin Ali dengan cara yang lembut. Artinya Rasulullah tidak membentak di sini. Rasulullah tidak membentak, Rasulullah cuma nyuruh buang wahai Hasan, itu tidak pantas. Jadi Rasulullah tidak mengatakan kenapa nggak tanya dulu, kenapa nggak gini dulu, enggak. Tapi langsung disuruh buang, langsung kepada inti dari masalahnya. Dan dijelaskan apa alasannya. Ama alimta anna la nakul sadaqah. Alasannya, tidakkah engkau tahu wahai Hasan bahwa kita itu tidak makan sedekah, tidak makan zakat. Bingkai yang kedua, dan ini penting, bingkai yang kedua adalah Rasulullah memulai dengan kata kir. Artinya maksudnya adalah mengisyaratkan untuk dikeluarkan kurma itu. Ini bingkai ini maksudnya adalah laranglah anak dengan bahasa yang langsung dia paham. Dengan bahasa yang langsung dia paham, tidak perlu bertele-tele, tidak usah mengucapkan misalnya ketika dia makan kurma di sini misalnya, apa itu, nggak kayak gitu. Tapi langsung dengan bahasa yang dia paham, sehingga dia bisa langsung mengeluarkan. Ini kan bahasanya ibarat bahasa kita apa sih ini? Isyarat ya, tapi ini maksudnya ya. Seperti itu agar dia segera mengeluarkan. Nah ini penting ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga dilakukan dalam hal apapun selama itu larangan. Kasih isyarat untuk ditinggalkan dan kasih alasan tanpa harus menghakimi anak tersebut. Poin ke-15, kata beliau, jelaskan makna ayat atau hadis yang kau bacakan kepadanya. Nah, poin ke-15 ini seakan-akan penulis ingin mengajarkan kepada kita bahwa di antara didikan yang harus dilakukan oleh ayah dan ibu kepada anaknya adalah ada saatnya mereka membacakan ayat Al-Quran kepada anaknya, dan ada kalanya mereka bacakan hadis kepada anaknya sesuai dengan usia mereka masing-masing. Kalau mereka sudah bisa mendengar dengan baik, sudah ada kepahaman sedikit, bacakan ayat, bacakan hadis. Bacakan ayat, bacakan hadis. Dan ini fungsinya sangat luar biasa bagi keimanan dan bagi kejeniusan anak itu dari sisi yang lain. Tetapi kata beliau, baca bukan sembarang baca. Mungkin di usia 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun lebih hanya segera dibaca. Tapi ketika usia dia sudah mulai mengerti ini dan itu, dijelaskan. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi mengasihi, atau dengan nama Allah yang Maha Menyayangi, dengan penyayang lagi menyayangi. Itu sebenarnya terjemah yang pas. Bukan pengasih, bukan penyayang, karena Rahman dan Rahim satu. Nah, kita baca seperti itu, jelaskan. Nah, ini nama Allah. Nama Allah yang paling agung adalah Allah. Kemudian Allah memiliki
nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Artinya Allah memiliki kasih sayang yang besar. Dengan itu dia mengasihi hamba-hambanya. Maka kalau adik, abang atau kakak ingin meminta kasih sayang, maka kasih sayang terbesar adalah kasih sayang Allah. Jelaskan secara ringkas. Nah, ini gampang sebenarnya, tidak perlu kita harus mendalami masalah tafsir ataupun ilmu hadis. Kita cukup memahami makna, jelaskan secara hal yang kita mampu. Jelaskan juga hadis. Misalnya kemarin kita baca hadis Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW mengatakan kemarin adalah muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahlah anak kalian sholat di usia 7 tahun. Nah, kakak, adik sekarang usianya belum 7 tahun. Tetapi adik, kakak harus biasain juga sholat. Nanti kalau usia 7 tahun udah tahu bagaimana cara sholat. Jelaskan. Kemudian usia 10 tahun bagaimana, jelaskan. Tanpa ada ancaman. Yang ke-16, ikatlah hatinya kepada Allah. Nah, ini matlamat yang besar dalam hidup, mengikat hati anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ismail alaihissalam dididik oleh orang tua yang hatinya tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya seorang nabi, ibunya adalah seorang yang salihah, Hajar. Dan ketika Ismail kecil harusnya bersama sang ayah, tetapi harus diletakkan di sebuah negeri yang berbentuk lembah, tidak ada penghidupan di sana, tidak ada kehidupan, tidak ada orang, tidak ada mata air. Di negeri Mekah yang sebelumnya tidak ada apa-apa. Kemudian diajarkan oleh ayahnya di usia kanak-kanak, kemudian diajarkan oleh ibunya kebaikan-kebaikan dan tata krama. Kemudian artinya sejak kecil diikatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketika Nabi Ibrahim bermimpi. Dia mengatakan dalam surah As-Saffat, Allah menyebutkan kisah ini. Ibrahim mengatakan, "Qala ya bunai, wahai ananda Ismail, inni ara fil manam." Sesungguhnya tadi malam ayah mimpi. Apa mimpinya? Inni azbahuka fanzur madza tara. Ayah mimpi, ayah menyembelihmu wahai ananda. Apa pendapatmu? Perhatikan jawaban Ismail apa? Ya abti if'al ma tumar. Wahai ayahku, wahai ayanda, lakukan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas salihin. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatkanku termasuk golongan orang yang sabar. Kira-kira anak yang bisa berucap seperti ini ketika dia mau disembelih, anak-anak yang sudah biasa ditautkan hatinya kepada Allah atau tidak? Sudah biasa. Mungkin kalau anak-anak di zaman sekarang enak aja, biar abang aja yang sembelih ayah. Sebaliknya, mungkin dia akan ucapkan seperti itu. Tetapi kenapa dia siap? Karena dia mengetahui ini adalah kaitannya Nabi disuruh oleh yang mengutusnya. Nabi mimpinya wahyu. Selama anak itu dikaitkan kepada Allah, hatinya, maka dia tidak akan sulit. Makanya dikisahkan tentang dua raja dari dinasti Bani Umayyah, yaitu Abdul Malik bin Marwan, seingat saya, dan satu lagi Umar bin Abdul Aziz. Abdul Malik bin Marwan ketika dia akan wafat, dia meninggalkan masing-masing untuk anaknya itu 1000 unta, seingat saya, 1000 unta. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat luar biasa, beliau itu harta peninggalannya itu kalau dibagikan kepada anaknya itu nggak cukup. Masing-masing dapat 1 dirham itu nggak cukup. Tetapi ketika ditanyakan kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai Umar bin Abdul Aziz, kenapa kau tidak tinggalkan harta yang banyak untuk keturunanmu sehingga mereka tidak minta-minta nanti? Maka kata Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya kalau anakku bukan orang saleh, maka aku khawatir kalau aku meninggalkan harta warisan yang banyak, hartaku digunakan dalam hal yang haram. Kalau mereka enggak saleh. Tapi kalau mereka saleh, kata Umar bin Abdul Aziz, maka Allah akan cukupkan mereka. Maka kata para periwayat kisah ini,
aku dapatkan anak dari Abdul Malik bin Marwan yang diberikan warisan banyak tadi itu, mereka ketika sudah dewasa ngemis di pasar. Dan aku dapatkan anak dari Umar bin Abdul Aziz yang warisannya sangat-sangat kurang, ternyata mereka bisa berinfak masing-masing 100 ekor kuda untuk perang. Jemaah yang dirahmati Allah. Artinya ketika anak tersebut ditautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua nggak perlu khawatir bagaimana nasibnya. Karena dia kemana-mana bawa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana dia tahu bahwasanya tidak mungkin fakir karena dia memiliki Allah yang maha kaya. Tidak mungkin dia lemah karena dia memiliki Allah yang maha kuat. Tidak mungkin kurang hidupnya sementara dia memiliki Allah Sang Maharaja. Tautkan hati kepada Allah. Dan sebenarnya ya, salah satu kesalahan di sebagian pendidikan yang diajarkan oleh orang tua adalah orang tua terlalu mengajarkan anaknya untuk dekat pada dirinya, dalam artian untuk apa-apa minta sama dia. Untuk apa-apa kasih tahu kepada mereka, kasih tahu ayah, kasih tahu bunda dan sebagainya. Sementara melupakan unsur agar anak tersebut minta kepada Allah. Kemarin hadis dari Abdullah bin Abbas disebutkan apa? Ya gulam. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas kemarin adalah idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nanti anak ini mentok-mentok yang nolongnya siapa? Orang tuanya. Tapi agar dia tahu bahwasanya orang tuanya ini gak bisa berikan apa-apa, gak bisa menganugerahkan secuil apapun kecuali setelah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikatkan hati anak kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemanapun dia berada, dia tidak akan merasakan kesepian. Kemanapun dia berada, relung hatinya tak akan pernah hampa. Kemanapun dia berada, tak akan lama dia berteman dengan air mata, karena dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, Rabb-Nya yang Maha Pengasih, lagi memuliakan hamba-hambanya. Kata beliau di sini, sebagian anak hatinya terikat dengan dunia dan ijazah. Ini sebagian anak-anak itu, ini sebenarnya karena terlambat dalam mendidik, walaupun tidak ada kata terlambat untuk berubah. Sebagian anak-anak itu hatinya terikat dengan ijazah, terikat dengan dunia, sehingga hati mereka penuh dengan berbagai macam keyakinan yang salah. Intinya nanti kalau abang nggak ambil jurusan ini nanti gimana dong? Nggak ini gimana? Kalau tidak begini bagaimana? Sehingga terkadang dia takut dengan bayang-bayang keyakinan. Perhatikan bahasa di sini sangat bagus. Dia takut di bawah bayang-bayang keyakinan. Bayang-bayang dan keyakinan. Nyambung tidak kira-kira? Tidak nyambung. Yang bayang-bayang itu tidak perlu kita yakin sama bayang-bayangan. Sebagaimana kita sebutkan di majelis yang lain kemarin, atau saya tidak sebutkan di majelis ini, majelis yang berbeda. Saya sebutkan bahwasanya seorang hamba itu jamaah, ketika dia ingin bersandar kepada orang lain, kepada pihak lain, berharap kepada orang lain, coba dia lihat bayangannya. Coba lihat bayangan kita ketika kena sinaran mentari atau karena ketika kena lampu. Perhatikan bayangan itu. Pertanyaan saya, bayangan ini akan ada selamanya, akan ada atau akan hilang di waktu tertentu? Akan hilang. Kalau bayangan kita itu akan meninggalkan kita, apakah lagi orang lain? Paham di sini ya? Bayangan kita aja itu kita nggak bisa bersandar di bawah naungan bayangan kita, nggak bisa berteduh di bawah naungan kita, apalagi dengan orang lain. Nah, manusia itu tadi saya melihat ada foto yang sangat bagus, foto pohon besar yang bawahnya itu ditebang dengan kampak, tapi belum selesai, dipotongnya belum selesai. Kemudian di samping pohon itu, di pohon yang ditebang belum selesai, masih berdiri, itu ada orang yang tidur dengan kampaknya. Orang yang tidur dengan kampaknya. Itu bahasanya bahasa Arab fotonya. Bahasanya gini. Coba engkau lihat orang ini. Dia memotong pohon yang besar dengan kampaknya. Setelah dia letih, dia istirahat di bawah pohon itu. Padahal dia mau ngapain pohon? Mau dirobohkan kan begitu. Tapi setelah dia letih, dia istirahat di bawah apa? Pohon.
Nah, kata foto itu, tulisan di foto itu, wa kadzalika ba'dun nas, demikian juga kebanyakan manusia. Manusia itu terkadang ingin menjatuhkan kita, tapi di saat dia letih dari orang lain, dia kemana larinya? Ke kita. Paham di sini? Maksudnya adalah kalau manusia bentuknya seperti itu, nggak pantas kita ajarkan anak untuk bertaut hatinya kepada konsep-konsep dunia, kepada orang lain, kepada ijazah, kepada kekuatannya, kepada kepintarannya, tapi tautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-17, dan ini poinnya cukup panjang, kita akan agak cepat. Poin ke-17 kata beliau adalah perhatikan hafalan Al-Qur'an anak. Perhatikan hafalan Al-Qur'an. Ajari anakmu untuk menghafal sesuatu walaupun satu ayat setiap hari. Walaupun satu ayat setiap hari, ini kita kasih tanda kutip. Tidak harus dia menghafal setiap hari, tetapi minimal dia membaca setiap hari. Artinya adalah dia perlu menghafal. Usahakan anak itu jadi penghafal Al-Quran, karena tidak bisa dipungkiri ibu-ibu, walaupun niat orang menghafal Al-Quran itu salah, dia pasti mulia di pandangan di hadapan orang lain. Ini niat itu kan orang nggak tahu ya. Si fulan ngafalin supaya misalnya dikatakan qori, nanti kalau dijadikan imam bayarnya mahal misalnya. Niatnya salah. Tetapi di pandangan manusia orang melihat ini penghafal Al-Quran, dia tetap dimuliakan. Nah, di sini kita ingin ajarkan bahwasanya Al-Quran ini kalau dihafal oleh seorang anak, masa depannya akan sangat cerah. Tidak pernah Anda dengar kisah orang yang menghafal Al-Quran kemudian dia melarat, gak pernah. Gak pernah orang yang menghafal Al-Quran kemudian terlantar, tidak pernah. Semiskin apapun dia, semiskin apapun dia. Maka kalaupun dia tidak bisa menghafal setiap harinya, minimal di sepekan itu ada waktu dia menghafal, di hari lain ada waktu dia murojaah, dan ini lebih penting daripada menghafal itu. Nanti akan disebutkan oleh beliau insyaallah. Sesungguhnya kata beliau, orang yang disibukkan dengan Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Makanya kita sebutkan di dalam ucapan kita bahwasanya sebaik-baik teman yang tidak akan menyedihkan kita adalah kalamullah. Sebaik-baik teman duduk itu adalah kalamullah. Maka sesungguhnya orang yang disibukkan dengan Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Sebagaimana hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan insyaallah kita hafal hadis ini. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dia mulia, tapi kalau dia belajar kemudian mengajarkan, dia akan mulia. Di usia kecil mungkin dia belum bisa mengajarkan, tapi dengan dia belajar dia sudah mengambil kebaikan jemaah. Dalam riwayat lain disebutkan, inna afdalakum, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah, seutama-utama kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, pesan kita pribadi sebagai orang yang bisa dibilang cukup telat menghafal Al-Quran. Jadi kami mulai serius menghafal Al-Quran itu di usia SMA dan usia yang sudah sibuk dengan ujian ini, ujian itu, dan sudah cukup rumit karena sudah melewati masa puber dan cukup sulit karena persaingannya juga banyak. Maka sejak usia dini ajarkan anak tersebut menghafal Al-Quran. Lihat kecondongan anak ini, dia apakah sudah mampu menghafal Al-Quran lewat bacaan atau tidak. Kalau tidak, maka perdengarkan kepada dia, talkinkan kepada dia, talkinkan kepada dia. Dan ini usia anak biasanya memang usia talkin. Walaupun ada usia-usia tertentu, di situ dia sudah bisa dengan membaca sendiri. Sesungguhnya Nabi telah mewasiatkan kepada umatnya agar memperhatikan Al-Quran. Sebagaimana hadis Imam Al-Bukhari yang beliau riwayatkan dari Abdullah bin Aufa radhiyallahu taala anhu. Dia bertanya, Abdullah bin Aufa ditanya oleh Talha. Dia mengatakan, apakah Nabi SAW pernah berwasiat? Kata Abdullah bin Aufa, Nabi tidak pernah berwasiat. Maka kata Talha, muridnya Abdullah bin Aufa, bagaimana mungkin seorang Nabi menyuruh umatnya berwasiat sementara beliau tidak berwasiat? Maka kata sahabat ini,
beliau telah berwasiatkan dengan kitabullah. Maksudnya hafalkan, baca, hafalkan, pahami dan mengerti dan amalkan. Itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Quran ini jemaah mengangkat derajat seorang hamba. Al-Quran ini mengangkat derajat seorang hamba. Nanti akan beliau sebutkan dalilnya. Tetapi walaupun dia adalah orang yang saat itu mungkin masih anak kecil. Kemarin ada kalau nggak salah anak yang usianya berapa tahun itu juara 2 ya. Juara 2. Dan ini harusnya media memfabulerkan hal seperti ini. Kira-kira kalaupun itu bukan anak kita, bangga gak kita? Bangga gak? Bangga jemaah. Bayangkan kalau itu adalah anak kaum muslimin, anak masing-masing dari kita. Kebanggaannya sangat luar biasa. Kebanggaannya sangat luar biasa. Ketika ibu-ibu punya anak usia misalnya 2 tahun atau 3 tahun, ternyata sudah hafal Al-Fatihah dan 3 kul, itu sudah sangat senang. Bagaimana kalau dia menghafal Al-Quran? Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, yang dimaksud dengan wasiat dalam hadis ini, yaitu wasiat dengan kitabullah, adalah agar dia menjaga, menghafal dan mengikuti apa yang ada di dalamnya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, serta senantiasa membaca dan mempelajarinya dan lain sebagainya. Minimal dari Al-Quran itu dibaca, minimal dari Al-Quran bukan dibeli, tapi apa? Dibaca. Minimal dari Al-Quran itu dibaca. Allah mengadukan tentang realita yang terjadi, Rasul mengadukan tentang realita yang terjadi. Disebutkan dalam surah Al-Furqan, Faqala ar-Rasul Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya wahai Rabbku, kata Nabi SAW, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dicuekin. Subhanallah. Nanti kalau ada Quran mushaf bagus, beli dia. Tetapi dibaca enggak. Dia pengen hanya terlihat dari lemari kacanya bahwa dia punya mushaf bagus, misalnya begitu. Tetapi sejatinya kira-kira orang akan memuji casing yang bagus atau memuji sistem yang bagus? Sistem yang bagus yang lebih dipuji. Anda punya handphone misalnya, Anda punya handphone Nokia tahun 95, bayangkanlah ya. Tapi Anda belinya casing iPhone 14. Kira-kira apa yang akan terjadi? Orang muji apa menghina? Menghina. Casingnya bagus, oke, casingnya bagus, tetapi ternyata hakikatnya adalah buruk. Jadi kita bukan soal menumpuk mushaf, bukan. Tapi hakikat diri kita adalah apakah jiwa kita itu dibimbing dengan ayat-ayat Al-Quran, apakah lisan kita setiap harinya baca Al-Quran atau tidak. Maka bisa kita katakan tanda kutip, haramkan diri kita, tanda kutip, haramkan diri kita membaca sosial media sebelum hari itu kita baca Al-Quran. Lakukan hal ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah saya ceritakan kisah bahwasanya ada seorang alim, setiap hari itu dia bekerja. Satu hari itu 12 jam, karena hitungannya cuma pagi sampai sore. Satu hari itu 12 jam. Beliau bagi 2, 6 jam untuk baca Quran, 6 jam untuk kerja. Dan qadarullah, kerjaan beliau nggak selesai. Kalau nggak selesai kerjaannya, tambah jam apa? Jam kerja apa jam baca Quran? Tambah jam kerja kan gitu, kurang nih waktu kerjanya, nggak selesai. Tapi ternyata beliau mengurangi jam kerjanya, justru nambah baca Qurannya. Jadi tadi 6 jam baca Quran, 6 jam kerja. Karena kerjaannya nggak selesai, beliau lakukan 9 jam kerja, 9 jam baca Quran, 3 jam kerja. Dan kata beliau, kerjaanku ternyata tuntas setiap harinya. Keberkahan Al-Quran jemaah. Makanya penting kita untuk duduk sejenak, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah keberkahan yang luar biasa. Satu hal yang penting untuk kita ajarkan kepada anak Al-Quran sebagai motivasinya adalah karena Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Al-Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda, kata Nabi,
Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ini baru baca loh. Gimana kalau menghafalnya, gimana kalau mengamalkannya dan mengerti tafsirnya. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran ini datang pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Nah, kira-kira nih, kalau kita dapat pesan baik di WhatsApp-nya, di Instagram-nya, atau kita baca beranda Instagram, baca beranda Facebook, kira-kira pesan yang ditulis di beranda itu bisa jadi syafaat nggak? Nggak bisa jadi syafaat. Mungkin kita bisa ambil faedahnya, iya, tapi sebagai syafaat nggak bisa. Tapi ayat Al-Quran yang kita baca, ketika terancam kita dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala, maka Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagaimana kata Nabi. Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku telah melelahkan dia, menghalangi dia dari istirahat karena membacaku, maka izinkan aku memberikan syafaat. Maka Al-Quran beri syafaat. Yang tadinya dia hampir masuk neraka, jadi tidak masuk neraka. Yang tadinya dia sudah masuk neraka, menjadi keluar dari neraka, menjadi syafaat, penolong. Syafi' itu adalah penggenap, artinya rekan yang akan menolong orang yang baca Al-Quran ini. Imam Muslim juga meriwayatkan dengan sanadnya dari sahabat yang mulia Nawas bin Sam'an al-Kilabi, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, yu'ta bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Pada hari kiamat nanti didatangkan orang yang suka baca Al-Quran dan mereka juga mengamalkan isi dari bacaan itu. Dulu mereka baca di dunia dan mengamalkan di dunia. Taqaddamuhum suratul Baqarah wa Al-Imran. Dan ternyata ketika hamba ini didatangkan, ternyata surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran itu sudah datang duluan, menunggu orang yang baca ini. Tuhajjani an sahibima, yang mana Al-Baqarah dan Al-Imran akan menjadi pelindung bagi yang baca mereka pada hari kiamat nanti ketika orang itu baca di dunia. Jadi Ali Imran dan Al-Baqarah punya keistimewaan khusus. Sebagaimana Al-Baqarah dan Ali Imran pelindung ya dari syaitan, pantas untuk dibaca di rumah agar terlindung dari syaitan. Tetapi juga dia selain dari Al-Baqarah dan Ali Imran, ayat-ayat lain juga pada umumnya adalah hujjah yang bisa membela seorang hamba. Kita akan masuk dalam hadis-hadis motivasi agar orang tua memberikan motivasi kepada anaknya, agar orang tua mampu memotivasi untuk mendidik anaknya dengan Al-Quran. Kita katakan kemarin, orang yang belajar Al-Quran, baca Al-Quran, walaupun dia enggak mahir, dia enggak rugi. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, Rasulullah bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang lancar tuh baca Quran, bagus bacaan Quran, yang pandai dia baca Quran, maka dia akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Malaikat-malaikat yang tidak pernah taat, tidak pernah maksiat, selalu taat, itu akan menjadi pendamping dia karena dia mahir baca Al-Quran. Makanya disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya setiap hamba, ketika seorang hamba baca Al-Quran, maka malaikat mendekat. Semakin sering dia baca ayat, semakin dekat mulut dia dengan mulut malaikat. Subhanallah. Berarti akan terhalang dia dari gangguan syaitan karena semakin dekat dengan malaikat. Nah, di akhirat nanti dia akan didekatkan dengan malaikat-malaikat ini. Bukan hanya sekedar malaikat dekat tapi dia tidak lihat, tapi nanti dia akan lihat malaikat-malaikat itu. Itu kalau dia pandai, maka kita berjuang. Tapi kalau dia kesulitan bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'uhu", dan orang yang baca Al-Qur'an, wa yata'ta'u, dan dia terbata-bata, fihi wa huwa alaihi syaqqun, dan sulit bagi dia untuk baca karena belum lancar, falahu ajran itsnan, dia memiliki 2 pahala. Masya Allah ya, Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran itu luar biasa. Kita baca lancar, pahalanya sama malaikat, kita disandingkan. Kalau kita nggak lancar, pahalanya bukan 1 tapi 2. Pahala kita baca 1, pahala kita melawan susah payahnya juga dapat. Allahu Akbar. Jadi tidak ada ruginya orang itu untuk membaca kalamullah. Apalah lagi kalau kita baca kalamullah, misalnya
30 menit kita baca kalamullah, 30 menit kita terhindar dari menyia-nyiakan waktu, 30 menit kita terhindar dari omongan yang tidak diridhoi, 30 menit kita terhindar dari membaca yang tidak bermanfaat. Karena apa? Berhadapan dengan Al-Quran. Sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang beriman dan dia baca Al-Quran itu seperti buah utruja, yang mana buah ini harum aromanya dan enak rasanya. Ini orang beriman baca Quran, baunya sedap, rasanya juga enak. Perumpamaan orang beriman tapi tidak baca Al-Quran seperti kurma, tidak memiliki bau yang sedap tapi rasanya manis. Nanti kita akan jelaskan di akhir. Perumpamaan orang munafik yang baca Quran, dia munafik tapi baca Quran, perhatikan. Dia seperti raihana, baunya enak tapi rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak baca Al-Quran seperti hanzalah, yaitu sejenis buah yang namanya hanzalah, dia tidak berbau, rasanya juga pahit. Berarti hadis ini menyimpulkan bahwa Al-Quran tersebut akan menjadikan seorang manusia itu wangi aromanya di sisi Allah. Wangi aromanya di sisi Allah. Karena disebutkan tadi, orang munafik baca Quran, dia pahit tapi beraroma atau tidak? Beraroma. Maka minimal jemaah, minimal kalaupun kita adalah orang yang belum bisa menghadirkan rasa yang manis, tapi hadirkan aroma yang wangi. Itu minimalnya. Dan itu ada pada Al-Quran. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa khilafah beliau menunjuk seorang tabi'in sebagai gubernur di Makkah. Kemudian Umar berjanji mengirim surat kepada gubernur ini, membuat janji, kita ketemu di tempat ini. Maka ketemulah gubernur Makkah ini dengan Umar di tempat itu. Maka Umar bertanya kepada gubernur ini, saat ini wahai gubernurku, aku ajak ketemu di sini. Pertanyaanku, siapa yang kau amanahkan untuk memimpin Makkah ketika kau di sini? Kata gubernurnya ini Ibnu Abi Abza. Siapa dia? Kata Umar, aku nggak kenal dia. Kata gubernurnya ini, dia adalah bekas budak, bekas hamba sahaya, tapi dia mahir Al-Quran dan ngerti ilmu faraid. Mahir Al-Quran, ini poinnya. Apa kata Umar? Sungguh aku telah mendengar nabimu bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya dengan kitab ini Allah mengangkat derajat suatu kaum dan merendahkan derajat kaum yang lain. Dia mantan hamba saya, tapi dia duduk di kursi gubernur karena apa? Karena dia punya Al-Quran. Nah, ini penting ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diangkat derajat anak-anak itu kalau mereka sejak dini diajarkan tentang Al-Quran. Suruh mereka menghafal. Orang tuanya menyimak hafalannya. Ketika mereka sudah sampai tahap tertentu, kasih apresiasi, kasih hadiah. Berikan kepada mereka sesuatu yang mereka sukai, selama itu tidak bertentangan dengan ajaran din, ajaran agama, sebagai motivasi bagi mereka. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah bersabda, dikatakan nanti di hari kiamat di surga, dikatakan kepada penduduk surga yang biasa dulu di dunia baca Al-Quran, kata Nabi, kata panggilan di surga, Iqra. Surga itu kata para ulama berdasarkan hadis 100 tingkatan. Tapi kalau kita baca hadis ini, sebagian ulama mengatakan tingkatan surga itu bukan 100. Karena ayat hadis ini dalilnya. Apa buktinya? Kata Nabi SAW, Iqra. Bacalah. Wartaki. Kemudian naiklah semakin tinggi derajatmu. Kama warattil, dan bacalah dengan tartil. Kama kunta turatil di dunia, sebagaimana dulu engkau baca dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Karena akhir dari kedudukanmu di surga sesuai dengan apa? Akhir dari bacaan Al-Qur'anmu. Berarti di sini kira-kira membaca saja cukup atau menghafal di dunia? Dari hadis ini coba kita perhatikan. Hadis ini dia disuruh baca
kemudian disuruh mentartilkan, kemudian derajatnya di akhirat di surga makin naik. Kira-kira orang ini orang yang di dunia membaca atau orang yang di dunia menghafal? Menghafal. Karena nanti di surga dia nggak pegang mushaf lagi. Berarti dia berdasarkan apa itu? Berdasarkan hafalannya. Berdasarkan hafalannya. Jadi bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak atau bapak-bapak karena ada beliau di sini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal tuh hafal juz amma, 1 juz. 1 juz. Bayangkan. Di sini kan katanya baca, tartil, kemudian naik setingkat. Ibarat kita baca 1 ayat berarti 1 tingkat naik. Al-Qur'an lebih dari 6.000 ayat. Kata sebagian para ulama berarti derajat tingkatan surga itu lebih dari 6.000. Nanti kita akan sebutkan kesimpulan insyaallah. Sementara hadis lain menyebutkan bahwa tingkatan Al-Quran, tingkatan surga itu 100. Nah, saya ingin sampaikan, bayangkan kalau ibu-ibu hafal juz amma dari surat An-Naba amma yatasaalun sampai An-Nas, sudah berapa banyak ayatnya? Coba, amma yatasaalun 1 derajat naik. An-Naba'il 'adzim 2. Terus belum lagi Al-Fatihahnya, kan begitu. Bayangkan betapa tinggi derajat Anda. Nah, wallahu alam, kalau kita jamak derajat, kita jamak kesimpulan dari hadis yang mengatakan bahwa surga memiliki 100 tingkatan, 100 derajat, dan hadis ini yang menyuruh hamba yang menghafal Al-Quran ini untuk baca kemudian naik tingkatannya, maksudnya adalah wallahu a'lam bishawab. Ini kalau kita jamak 2 dalil, artinya adalah 100 derajat itu dibagi sekian ayat. 100 derajat itu dibagi sekian ayat. Artinya gini, rumah yang 100 tingkat itu kan tingkatannya bukan setapak-setapak. Artinya dari lantai ke atap itu sudah berapa jarak, ya kan begitu. Nah, 100 tingkatan surga ini tidak dinafikan dengan dalil yang ini. Tetapi wallahu a'lam bishawab, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga itu 100 derajat. Tapi dalil ini adalah bukan berarti mengeluarkan dari hadis yang mengatakan 100 derajat, karena jarak setiap derajat dari surga itu adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Berarti tidak masalah kalau surga 100 derajat, kemudian orang ini baca 1 ayat naik, 1 ayat naik, kan bisa jadi 1 derajat itu saja udah melebihi 1000 ayat yang dia baca. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari Abdullah bin Umar, dia berkata Rasulullah bersabda, la hasada illa bisnatain. Enggak boleh iri, enggak boleh hasad kecuali dalam 2 perkara. Hasad hukumnya haram. Hasad hukumnya haram. Tapi hasad di sini maksudnya adalah ghibtah, kecemburuan. Tetapi di sini digunakan pakai bahasa hasad supaya jadi motivasi. Kata Nabi enggak boleh hasad kecuali dalam 2 perkara. Artinya ini hasad yang tadi diharamkan dalam 2 hal ini jadi boleh. Apa itu? Yang pertama sesuai pembahasan kita. Rajulun atahu Allahul Quran fa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Pertama, engkau boleh iri, tapi jangan berharap nikmat itu hilang dari dia. Cuma iri, ingin jadi seperti dia. Yaitu apa? Orang yang Allah berikan dia kemampuan untuk memahami, menghafal Al-Quran, kemudian dia baca di malam hari dan dia baca di siang hari. Kau harus jadikan dia sebagai motivasi. Saya ingin seperti dia, iri seperti dia. Allahu a'lam. Yang kedua adalah warajulun atahu Allahu malan. Orang yang Allah berikan harta, fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia berinfak siang dan malam. Boleh iri seperti ini. Makanya para sahabat dulu datang kepada Rasul. Sahabat-sahabat Ahlus Suffah, orang yang miskin, datang kepada Rasul. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu, sahabat-sahabatmu yang kaya itu, mereka borong pahala, wahai Rasulullah. Kami juga mau loh, tapi kami nggak mampu. Mereka yang borong pahala. Yusallun kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumun kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi sayangnya mereka bersedekah, kami nggak bisa sedekah. Lihat kecemburuan para sahabat. Kecemburuannya bukan
Dia mobil baru, saya mobil baru. Tadi saya lihat ada mobil masih terbungkus plastik soalnya. Nah, semoga Allah berikan keberkahan. Entah mobil siapa itu. Nah, dan semoga yang lain juga dimudahkan kendaraan yang melindungi mereka di musim hujan dan panas. Yang penting apapun yang sudah dimiliki syukuri. Itu adalah lebih baik. Sebaik-baik kendaraan itu adalah syukur dan sabar. Misalnya saja ya. Orang sekarang misalnya nih, ini saya enggak menuduh yang beli mobil itu cinta dunia, yang enggak loh. Jangan buat kesimpulan yang salah. Saya tidak ridho hal itu. Salah kalau kita mengatakan si fulana beli mobil baru, kita juga harus mobil baru dong. Enggak. Para sahabat enggak seperti itu. Tapi para sahabat mengatakan, mereka sedekah, kami mau sedekah wahai Rasul. Gitu maksudnya. Tapi kami nggak mampu sayangnya. Apa kata Rasulullah? Bukankah Allah sudah memberikan kalian kesempatan untuk sedekah? Setiap tasbih subhanallah sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah sedekah. Setiap takbir alhamdulillah Allahu akbar sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah sedekah. Maka akhirnya para sahabat yang miskin ini bahagia pulang mereka. Berapa saat datang lagi, wahai Rasulullah, orang-orang kaya tahu sedekah kami. Kami zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, mereka juga melakukan yang sama. Apa kata Rasul? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Mereka kaya diberikan kemampuan sedekah dan mereka juga melakukan zikir. Itu hal yang sangat luar biasa. Nah, di sini poin kita adalah kita iri kepada orang yang dia bisa baca Quran. Baca Quran, Allahu Akbar. Di sana ada saya pernah baca hasil dari survei Kementerian Agama bahwasanya 60% kaum muslimin di Indonesia nggak bisa baca Quran. Lebih dari 65%, lebih dari 65% kaum muslimin di negeri ini tidak bisa baca Al-Quran. Kita dengar mereka kalau nyanyi, tanda kutip, merdu, tanda kutip ya, lancar maksudnya gitu. Tapi kalau baca Quran, Allahul musta'an wa alaihi tuklan, musibah yang luar biasa. Ketika lebih lancar dalam sesuatu yang tidak diridhoi, tapi dia miskin dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah dihafal, ini penting ya, ini closing beliau. Yang sudah dihafal hendaknya selalu dijaga, karena kalau tidak akan hilang. Jadi di antara aib jamaah, dan ini sulit sekali memang, di antara aib adalah orang yang mengatakan dulu saya pernah hafal ayat ini. Itu aib sebenarnya. Dulu saya pernah hafal surat ini, kemudian lupa sekarang, dan itu musibah memang luar biasa. Musibah. Seandainya kita lupa nama kita nggak masalah, asal kita nggak lupa kalamullah. Karena nama kita bisa kita ganti dengan nama lain. Kalamullah nggak ada gantinya, nggak ada gantinya. Kalau sudah dihafalkan, dijaga. Dan sebenarnya ya, dan ini sulit bagi orang yang sibuk dalam artian punya aktivitas yang banyak. Kalau orang yang hafal 30 juz itu seharusnya sehari dia murojaah 5 juz sehari. Misalnya kita bagilah nih, sepekan ada berapa hari? 7. Berarti 5 hari 5 juz, berapa selesainya? 6 hari. Jadi cara murojaah itu gini, sebenarnya ya, ini idealnya, minimal, ideal yang paling minimal. Orang yang hafal 30 juz sehari itu dia murojaah 5 juz. Kemudian hari ke-7 ngapain? Santai. Enggak, hari ke-7-nya 30 juz. Jadi hari Senin, hitungnya hari Senin atau hari Ahad, atau hari Senin hari Ahad dia libur lah misalnya. Hari Senin 5 juz, Selasa 5 juz, Rabu 5 juz, Kamis 5 juz, Jumat 5 juz, Sabtu 5 juz, berarti 30 juz, kan begitu. Hari Ahadnya enjoy, liburan, ke pantai, buang hafalan? Enggak. Hari Ahadnya 30 juz. Itu baru bisa jadi orang yang kuat hafalannya. Itu sebenarnya memang luar biasa. Karena apa? Konsep ini pernah saya bilang kepada sebagian orang bahwa sesuatu yang mulia itu gak mungkin didapatkan dengan cara santai. Gak mungkin. Seorang ingin melihat keindahan awan
Artinya seakan-akan dia berjalan di atas awan dan melihat keindahan alam bawah adalah dia harus menaiki dulu gunung yang tinggi. Seorang ingin melihat indahnya terumbu karang harus apa dia? Harus menyelam. Seorang yang ingin mendapatkan kemuliaan Al-Quran dia harus berjuang keras. Itu konsepnya kan begitu ya. Semakin ingin nikmat semakin harus melelahkan jiwa. Kemarin kita sebutkan Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan semua orang cerdas dari semua agama, bukan kaum muslimin aja, semua orang yang cerdas dari semua agama sepakat annan naim la yutraku bin naim, bahwa kalau engkau mau nikmat, engkau saat ini tidak boleh santai, nggak boleh. Kalau ingin menikmati masa kemudian, sekarang nggak boleh nikmat-nikmatan, nggak boleh berleha-leha. Wa ala anna man athara raha fatakur raha, dan siapa yang sekarang santai nanti dia pasti nggak bisa santai. Kan konsepnya gitu. Konsep dunia aja kan begitu. Kalau mau nanti nikmatin hasil sekarang harus kerja. Kalau nanti kita mau santai di surga, sekarang harus berusaha. Harus berusaha. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, dan ini akhir dari pembahasan kita hari ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu hadzal Qur'an. Jagalah oleh kalian Al-Qur'an ini. Maksudnya murajaahlah dia. Fawalladzi nafsi biyadi, demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, lahu asyaddu tafassiyan minal ibil fi uquliha. Sesungguhnya Al-Quran ini jauh lebih mudah untuk lepas daripada unta yang diikat di tempat ikatannya. Jadi unta itu salah satu hewan yang unik. Dia sangat pandai cara melepas ikatan. Makanya mengikat unta harus lebih hati-hati. Tetapi Al-Quran jauh lebih mudah lepas. Dan yang paling mudah melepaskan Al-Quran adalah maksiat itu sendiri. Pernah ada sebuah kisah jemaah. Ini maksiatnya memang terlalu besar. Ada seorang penghafal Al-Quran, seorang imam masjid. Dia hari-hari mengimami kaum muslimin. Suatu hari dia terpikat dengan seorang wanita, sehingga akhirnya dia ingin menikahi wanita tersebut. Namun naasnya wanita itu adalah bukan seorang muslimah. Dia seorang yang Nasraniyah. Maka dikasih syarat, kalau kau ingin menikah denganku, maka kau harus masuk agamaku, kata wanita ini. Kata lelaki ini apa? Padahal dia imam masjid loh, hari-hari dengan Al-Quran. Kata lelaki ini adalah, aku siap menikah denganmu. Arti murtad. Ini maksiat yang paling besar. Kemudian jamaah, dia sakaratul maut. Ketika dia sakaratul maut, teman-temannya yang muslim mengunjungi dia. Kemudian ditanya sama teman-teman yang muslim ini, wahai fulan, kenapa engkau tidak baca ayat Al-Quran saja di kondisimu seperti ini? Kurang lebih kisahnya seperti itu. Apa kata orang mantan imam masjid, mantan penghafal Al-Quran yang murtad ini? Kata dia, sesungguhnya aku lupa Al-Quran, cuma satu ayat yang aku ingat. Ayatnya berbunyi apa? Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Ngerti ibu-ibu? Ngerti nggak? Belajar bahasa Arab ya nanti ya. Tadi kan dia apa? Imam masjid, oke? Kemudian dia murtad. Kemudian ketika diingatkan dengan ayat Al-Quran, dia mengatakan, saya lupa, cuma satu ayat yang saya ingat. Berarti Al-Fatihah pun dia lupa. Ayat yang dia ingat ini bukan sembarang ayat. Ayatnya apa? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ayat yang dia ingat adalah firman Allah, orang-orang kafir itu berangan-angan andai dulu dia muslim. Allahu Akbar. Sekarang dia muslim atau enggak? Enggak. Luar biasa penyiksaan Allah terhadap orang yang meninggalkan Al-Quran. Jadi penting ajarin anak-anak Al-Quran. Setidaknya adalah mereka tersebut bisa mendapat keberkahan Al-Quran, hidupnya dimudahkan, dan mereka tidak kesepian di dalam kesendirian, dan tidak merasa gelap tanpa cahaya, karena Al-Quran itu adalah cahaya itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Silakan. Minum Mbak ya. Gak ada? Zoom gak ada juga ya? Gak ada, kita close. Baik, kalau gak ada kita closing. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pelajaran kita masih dalam bab tentang pendidikan anak, dan beliau menyebutkan poin-poin secara singkat. Dan poin terakhir yang beliau bahas cukup agak panjang adalah tentang Al-Quran, karena memang Al-Quran adalah modal terbesar masa depan seorang anak. Karena itu sejak sekarang ajarkan mereka menghafal. Dan kalau ibu-ibu mau menghafal, saran saya ya, kalau ibu-ibu mau menghafal Al-Quran, mulai dari surat yang ibu-ibu suka. Mulai dari surat yang ibu-ibu suka. Enggak harus mulai dari surat yang pendek, enggak harus. Tapi mulailah dari surat yang ibu-ibu suka. Dulu saya menghafal Al-Quran dengan memulai dari surat-surat yang saya suka. Contohnya surat Maryam, kemudian surat misalnya Al-Waqi'ah. Dulu Ar-Rahman bukan prioritas saya, karena menurut saya surah Ar-Rahman sulit, karena kata-katanya diulang-ulang, bisa jadi tertukar. Walaupun sebenarnya simpel, karena menghafalnya cukup dikit kan gitu. Tapi intinya adalah mulai dari surat yang paling disukai. Mulai dari surat yang paling disukai, kemudian hafal surat itu. Dan yang lebih penting dari itu adalah mengerti maknanya dan meminta kepada Allah taufik untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara belum balik Pak? Kayaknya radang aja. Batuk sih enggak, cuman suara aja.